Salina Boruginting SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Biologi Universitas Khairun Ternate, angkatan keempat tahun 2021. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka ujian kinerja dalam jabatan angkatan keempat Universitas Khairun Ternate. Pembelajaran hari ini akan dimulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi pada hari Senin 6 Desember 2021 dengan materi proses peredaran darah pada manusia, siswa kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 4 Bagan Cilembah. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita buka pembelajaran kita terlebih dahulu dengan berdoa dipimpin oleh Ketua Kelas Muhammad Hussein. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru, beri salam. Selamat pagi, Ibu. Baik, selamat pagi anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Baik, Ibu. Iya, semoga kalian tetap boleh menjaga kesehatan kalian. Tetap jaga protokol kesehatan supaya di semester kedua nanti kita boleh mengikuti program tatap muka sudah 100%. Karena sekarang yang menjadi kendala kita adalah COVID-19. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, sebelum kita memulai belajar, ibu absen terlebih dahulu. Kegiatan pembelajaran kita hari ini, Alisa, Eka Puspita, Boli. Kenapa Tika nggak semangat? Sedang tidak enak badan? Oke, tetap jaga kesehatan ya. Baiklah anak-anak ibu sekalian, pembelajaran kita hari ini masih melanjutkan tentang sirkulasi peredaran darah ya. Kita masih membahas mengenai sirkulasi peredaran darah. Namun hari ini kita membahas tentang prosesnya. Sebelum kita lanjutkan, Ibu mau melihat dulu daya ingat kalian tentang materi biologi kita yang sebelumnya, yaitu tentang organ peredaran darah yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Bagaimanakah kamu bisa memahami apa itu organ peredaran darah? Siapa yang bisa menjelaskan pertemuan kita sebelumnya tentang teori organ peredaran darah? Oke, silakan Bulan. Adapun materi yang sebelumnya yaitu tentang organ dan peredaran darah. Adapun organ dibagi menjadi dua, yaitu jantung dan pembuluh darah. Di mana pembuluh darah dibagi menjadi tiga, yaitu pembuluh arteri, pembuluh vena, dan pembuluh hati. Iya, bagus. Ada yang bisa tambahkan untuk pertemuan yang lalu tentang, ya, coba Suci ceritakan apa yang kamu tahu tentang pertemuan kita yang lalu. Materi sebelumnya yaitu mempelajari tentang sistem sirkulasi di dalam tubuh manusia, yaitu terbagi atas jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah meliputi arteri, arteriol, venula, dan vena. Iya, bagus. Jadi kamu sudah mengetahui bahwasannya organ daripada peredaran darah itu ada jantung, ada pembuluh darah, dan ada darah itu sendiri. Nah, kalau hari ini kita akan belajar mengenai
kemarin sudah belajar tentang organnya, hari ini akan memahami bagaimana darah itu bisa mengalir ke seluruh tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Sebelum kita lanjutkan, nah sekarang keluarkan handphonenya masing-masing. Ibu punya aplikasi untuk melihat sejauh mana kalian mempersiapkan diri kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu akan bagikan link tentang apersepsi, sistem proses peredaran darah. Coba cek, Ibu kasih waktu sebanyak 3 menit untuk menyelesaikan apersepsi yang Ibu berikan. Sondang, silakan dibagikan. Silakan cek. Jika proses peredaran darah di dalam tubuh kita itu baik dan lancar, ya, maka oleh sebab itu makanan yang kita makan, udara yang kita hirup akan berguna bagi tubuh kita jika kerja daripada proses peredaran darah kita bekerja dengan baik di dalam tubuh. Anak-anak ibu, apapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah, perhatikan. Yang pertama, nanti kalian akan mendiskusikan bagaimana proses peredaran darah daripada manusia dan dapat menjelaskan kembali. Itu yang menjadi tujuan dan indikator kita ya hari ini. Kegiatan diskusi dan menjelaskan kembali tentang proses peredaran darah. Yang kedua, yang menjadi tujuan pembelajaran dan indikator yang mau dicapai, kalian akan mengamati tayangan video pembelajaran proses peredaran darah dan kamu akan menentukan bagaimana perbedaan proses peredaran darah pada manusia yang terjadi di dalam tubuhnya. Secara umum, yang menjadi kompetensi dasar, ya, kemampuan dasar dari semua kegiatan pembelajaran mengenai materi sirkulasi peredaran darah itu ada dua. Kamu harus bisa
sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Nah, proses pembelajaran kita hari ini, langkahnya nanti adalah kalian akan melakukan diskusi kelompok. Ya kan? Dalam diskusi kelompok, kamu akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang nanti ada di dalam LKPD kamu. Diskusikan dengan baik. Teliti, sabar, tekun, jujur, saling melengkapi antara kelompok. Berikan yang benar apa kamu tahu terhadap teman kamu yang kurang mampu. Itulah fungsinya bekerja di dalam kelompok. Nah, pertanyaan ibu sekarang. Apa peredaran darah manusia disebut peredaran darah ganda dan tertutup? Siapa yang bisa bantu ibu mencari jawaban pertanyaan ini? Oke, coba dulu si Siti. Disebut peredaran darah ganda karena dalam satu kali peredaran, darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Disebut peredaran darah tertutup karena darah melewati jantung, kemudian melewati pembuluh darah dan kembali lagi ke jantung. Iya, baik. Silakan duduk. Ada yang bisa menambahkan? Ada yang bisa menambahkan? Ya, Ririn. Coba kamu, menurut kamu, mengapa peredaran darah manusia itu disebut peredaran darah ganda dan tertutup? Disebut peredaran darah ganda karena peredaran darah masuk ke jantung 2 kali dalam 1 kali peredaran darah. Sedangkan yang disebut dengan peredaran darah tertutup ialah melalui pembuluh darah. Oke, baik sekali. Nah, penyebab peredaran darah disebut ganda dan juga sebab peredaran darah kita tertutup. Perhatikan video pembelajaran yang ibu bagikan. Ya, di sini kamu akan menemukan apa itu dari pertanyaan yang ibu berikan tadi. Kira-kira benar nggak jawaban si Siti dan si Ririn? Perhatikan video pembelajaran yang ibu bagikan. Di sini kita sudah melihat gambar yaitu pembuluh darah dan juga jantung. Untuk yang pertama, kita perumpamakan darah itu berasal dari yang pertama adalah vena cava inferior, yaitu vena yang menyuplai darah bagian tubuh bawah. Kemudian ada vena cava superior, yaitu vena yang menyuplai ataupun mengembalikan darah dari tubuh bagian dan melewati namanya adalah katut aorta. Nah, setelah melewati katut aorta, kemudian si darah akan dipompa ke jantung, kemudian ke tubuh bagian atas maupun ke tubuh bagian bawah. Dan bisa berikan sekali perawatan. Oke, bagaimana? Sudah ditemukan jawabannya? Sudah? Oke, benar ternyata kalau disebut dia ganda karena dia melewati jantung sebanyak 2 kali. Dari gambar yang ditampilkan tadi menyatakan bahwasannya darah kita mengalir di tubuh itu menggunakan alat atau organ yang disebut dengan pembuluh darah. Ada yang mau bertanya? Oke, Hussein, apa yang mau saya tanyakan? Apa yang membedakan peredaran darah besar dengan peredaran darah kecil? Apa yang membedakan peredaran darah besar dengan darah kecil? Siapa nih teman-temannya yang bisa jawab? Bantu Hussein tentang perbedaannya itu. Ayo. Coba. Lydia, kira-kira apa yang menjadi perbedaannya? Jadi, peredaran darah besar yaitu sistem peredaran darah yang memompa darah ke seluruh tubuh dan bilik kiri jantung. Sedangkan peredaran darah kecil yaitu sistem peredaran darah yang mengalirkan darah ke paru-paru dari bilik kanan ke jantung. Iya, baik, bagus.
mulai kegiatan diskusi kelompok. Silakan. Sudah duduk di dalam kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Mana kelompok 1? Bagus. Kelompok 2? Ya, kelompok 3. Baik, Ibu akan bagikan lembar kerjanya yang menjadi bahan diskusi kelompok kalian. Oke, dibagikan ke teman-temannya. Perhatikan masing-masing LKPD-nya. Langkah pertama adalah kamu tuliskan dulu nama kamu masing-masing di dalam LKPD-mu. Ya, sudah. Perhatikan yang menjadi indikator pencapaiannya. Ada beberapa ringkasan materi di dalamnya. Ya, sebagai acuan kamu dalam menjawab pertanyaan yang ada yang di dalam LKPD-mu. Setelah kamu baca ringkasan materinya, perhatikan petunjuk diskusi kelompoknya. Itu adalah perhatikanlah gambar peredaran darah manusia. Langkah yang kedua, tentukanlah proses peredaran darah besar dan buatlah urutannya dengan benar. Setelah kamu lengkapi gambar, baru kamu beri urutannya. Baru yang ketiga, tentukanlah proses peredaran darah kecil dan juga buatlah urutannya. Langkah yang keempat, buatlah tabel perbedaan peredaran darah besar dan darah kecil. Itu ada tabel di belakangnya kan? Kamu harus presentasikan hasil diskusi kamu nanti di depan kelas masing-masing kelompok, dan akhirnya selesai presentasi kamu memberikan kesimpulan dari hasil diskusi. Nah, sekarang Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya masing-masing. Kerjakan. Jawabannya dengan baik dan benar, karena Ibu akan melakukan penilaian dari sikap kamu, pengetahuan kamu, dan cara keterampilan kamu dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Baik, Ibu persilakan untuk kelompok pertama untuk presentasi ke depan. Waktu dan tempat Ibu berikan. Ya. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang nama bagian-bagian dari sistem peredaran darah manusia. Di nomor 6 ini bisa kita lihat di sini ada tubuh. Dan nomor 5 ini ada paru-paru. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lydia Ningsi. Dengarkan kesimpulan dari kelompok 1. Baiklah, saya akan memberitahu kesimpulan dari kami, yaitu bahwasannya kita jadi mengetahui bahwa sistem peredaran darah terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Dan sistem peredaran darah kecil yaitu peredaran dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung.
dan peredaran darah besar, yaitu peredaran dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Iya, bagus hasil persentase kelompok 1. Nah, kita lanjutkan. Kita masuk kepada persentase kelompok 2. Kami persilakan kepada kelompok 2 untuk persentase mengenai hasil diskusi kalian di depan kelas ini. Silakan terlebih dahulu ya. Dilanjutkan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang urutan peredaran darah besar. Dan yang terakhir menuju ke serambi kiri atau atrium kiri jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan menjelaskan tentang proses peredaran darah. Baiklah, saya akan menjelaskan pembeda peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Pada kandungan darah, peredaran darah besar mengandung O2 atau oksigen. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Oke, kita dengarkan. Setelah mereka menjawab pertanyaan yang ada di RKPD, apa yang menjadi kesimpulan kelompok 3? Silakan. Baik, kesimpulan yang bisa diambil dari kegiatan ini adalah bahwasanya sistem peredaran darah pada manusia memiliki peran yang sangat penting dan juga dalam berperan dalam proses metabolisme di dalam tubuh. Oleh karena itu, marilah kita semua menjaga kesehatan dan kelancaran dalam sistem peredaran darah kita sendiri. Cukup sekian, itu tadi presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, ada kelompok yang ingin bertanya? Siapa? Kelompok siapa yang bertanya untuk kelompok 3? Siapa itu? Ya, silakan pertanyaan datangnya dari kelompok 2. Ya, dengarkan ya baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 3. Apa yang terjadi jika peredaran darah kita tidak lancar? Jadi saya menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa yang terjadi jika peredaran darah kita tidak lancar. Yang terjadi, yang pertama dapat mempengaruhi kulit dan pencernaan. Yang kedua dapat mempengaruhi sendi atau otot kita, sehingga akan menimbulkan kram dan kekakuan pada tubuh kita. Apakah kelompok 2 sudah paham? Iya, baik. Baik, itu tadi dari presentasi kelompok 3. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Baiklah anak-anak ibu sekalian, hasil diskusi kelompok kamu sudah cukup baik dalam menjelaskan tentang proses peredaran darah daripada manusia. Kamu sudah memahami bagaimana proses darah besar bisa terjadi di dalam tubuh kamu, yaitu dimulai dari yang disebut bagian jantung namanya bilik kiri. Kamu sudah mengetahui bagaimana proses peredaran darah kecil yang dimulai dari bagian jantung yang disebut dengan bilik. Jadi peredaran darah manusia itu sudah dilakukan di dalam tubuh kamu, yang dia
dasar mulanya dimulai daripada jantung. Jantung kita ada 4 ruang. Jadi anak-anak ibu sekalian, bagaimana kamu membayangkan sebenarnya peredaran darah besar dan peredaran darah kecil itu terjadi? Nah, ini ada alat sederhana tentang proses peredaran darah daripada manusia. Perhatikan ya. Ibu di sini. Suan, tolong ibu kemari. Suan nanti pegang pembuangannya ya. Setelah nanti saya bilang hitung 3 baru kamu ya. Oke, perhatikan, nampak semua? Nah, anak-anak ibu sekalian, jantung kita ada 4 ruang, begitu ya? Ada atrium kanan, ada atrium kiri, begitu ya? Ada ventrikel kanan dan ada ventrikel kiri. Ini adalah 4 ruang daripada jantung. Kalau besar, mengalirnya ke seluruh tubuh. Kalau kecil, mengalirnya ke paru-paru. Ya kan? Tadi awal dasarnya mengatakan kita mulai dari peredaran darah kecil. Ya, peredaran darah kecil ibu kasih lambang tanda panah yang berwarna biru. Nampak? Nampak jelas? Ya, yang berwarna biru nih. Kalau dia peredaran darah besar, ibu kasih lambang dia yang mengalir menggunakan tanda panah yang berwarna hitam. Bagaimanakah darah kita itu mengalir di dalam tubuh? Nah, selang-selang ini itulah pembuluh darah. Pembuluh darah kita itu ada namanya aorta, pembuluh darah besar. Ada pembuluh darah vena pulmonalis, ada arteri pulmonalis. Itu dia alat yang digunakan pada proses peredaran darah. Kita mulai. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Tuangkan. Pompa. Terus perhatikan bagaimana darah kita mengalir di dalam tubuh. Jika dia peredaran darah kecil, akan dimulai dari bagian apa tadi? Yang pertama, bilik kanan. Bilik kanan dimulai dari mana? Sini ya. Dia akan mengalir, ya kan? Masuk menuju ke dalam paru-paru dan berakhir di bagian atrium kiri. Paham? Oke. Bagaimana peredaran darah besar terjadi? Dia dimulai dari ventrikel kiri, melewati aorta menuju seluruh tubuh dan masuk menuju atrium kanan. Jadi kata kunci yang bisa kalian ketahui tentang peredaran darah besar dan darah kecil itu ada 2. Yang pertama adalah katanya bisa. Oke. Yang kata kedua adalah basi. Nah, bagaimana Bu cara kita mengingat kalau dia peredaran darah besar? Bisa bilik kiri, serambi kanan. Itu ingat ya, bagian jantungnya. Kalau dia kecil, basi bilik kanan, serambi kiri. Itulah peredaran darah kecil. Paham? Paham. Oke. Anak ibu sekalian, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang apa yang sudah kita pelajari, mulai dari proses besar, kecil, dan apa saja yang kita gunakan di dalam proses kegiatan pembelajaran kita ini. Siapa yang bisa menolong ibu untuk memberikan kesimpulan daripada pembelajaran kita? Coba Sondang, berikan kesimpulan kamu. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran kita yaitu tentang proses peredaran darah pada manusia. Yaitu peredaran darah pada manusia membentuk peredaran darah tertutup karena
hanya melewati jantung, lalu ke pembuluh darah dan kembali lagi ke jantung. Adapun peredaran darah pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil, di mana peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung, sedangkan peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Terima kasih. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan buat Anda. Sudah cukup mengerti dalam proses pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa mau tambah? Yang mau tambahkan? Iya, coba. Ini dia. Apa yang kamu ketahui proses pembelajaran kita hari ini? Jadi kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini adalah sistem peredaran darah pada manusia ada beberapa komponen yang tersusun atas jantung sebagai pusat peredaran darah. Jantung memiliki 4 ruang yang terbagi sempurna, yaitu 2 serambi atau antrium dan 2 bilik atau ventricle, dan 2 sistem peredaran darah, yakni peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Iya, bagus. Beri tepuk tangan juga untuk Jenny. Sudah sangat paham kamu dalam membedakan peredaran darah besar dan darah kecil. Ibu tambahkan sedikit. Kita ulang kembali tentang bagaimana urutan peredaran darah besar dan darah kecil itu terjadi. Nampak dari belakang? Nah, inilah prosesnya, gambar prosesnya. Yang berwarna biru itu adalah daerah yang banyak mengandung oksigen. Ini ya, di bagian sini. Kalau dia yang berwarna hitam, daerah itu yang banyak mengandung karbon dioksida. Sekarang kita mau lihat jalurnya. Jika saya tunjuk angkanya, kamu sebutkan namanya. Bisa ya? Kita mulai. Peredaran darah besar dimulai yang angka 4. Siapa itu? Bilik. Menuju 12. Aorta. Menuju 6. Arteri. Menuju 7. Tubuh. Menuju 5. Vena. Menuju 1. Serambi kanan. Maka dia itu adalah peredaran darah Besar. Dan yang kedua, peredaran darah kecil dimulai dari angka 3 Bilik kanan. ke arah 10, Arteri pulmonari. ke 8, Paru-paru. ke 11, Vena pulmonari. ke 2. Serambi kiri. Itu adalah peredaran darah Kecil. Oke, sudah paham anak ibu semuanya? Ya, silakan kumpul LKPD-nya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kamu, ya, ibu akan berikan penilaian, presentasi, dan cara kamu menjawab di dalam diskusi kelompok. Untuk kelompok 1 mendapat poin bernilai 87. Kasih tepuk tangan. Oke, untuk kelompok yang kedua itu memperoleh nilai yang paling baik, yaitu bernilai 89. Oke, untuk kelompok 3 dia tadi ada 1 kesilapan ya di dalam proses menjelaskan, terjadi miskonsepsi, pemahaman yang salah. Ibu beri penilaian untuk kelompok 3 bernilai 85. Beri tepuk tangan. Oke, hasil penilaian sudah selesai. Anak-anak ibu sekalian, ibu akan berikan tugas. Silakan cek HP-nya masing-masing. Ibu akan bagikan link ya, yang tugas sudah saya berikan kepada sekretaris kelas. Perhatikan, ada link penugasan tentang pertanyaan proses peredaran darah. Sudah masuk? Sudah? Oke, ada 5 pertanyaan. Setelah selesai pembelajaran ini nanti silakan kerjakan. Pilihkan jawaban yang paling benar berdasarkan yang memang kamu pahami selama mengikuti pembelajaran biologi. Ya, teman kita berikutnya kita akan membahas tentang materi gangguan penyakitnya. Ya, apa penyakit yang bisa terjadi jika peredaran darah, ya, jika organnya rusak di dalam tubuh kita. Jadi persiapkan dirimu, tetap belajar di rumah. Sebelum datang ke sekolah belajar biologi, tetap baca
Demikianlah nak pertemuan kita hari ini. Kita akan sudahi pertemuan kita dipimpin oleh ketua kelas. Silakan pimpin di dalam doa. Baiklah, kita sudahi pembelajaran hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada ibu guru beri salam.